warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawaroh dari kelas 12 Farmasi 2, nomor absen 28. Dan nama saya Zakia Putri Kasetiani dari kelas 12 Farmasi 2, nomor absen 36. Di sini kami akan mempresentasikan PPT PKN yang berjudul Membangun Sikap Selektif dalam Menghadapi Berbagai Pengaruh Kemajuan IPTEK. Yang pertama, sikap tanggung jawab dalam mengembangkan IPTEK. Perwujudan sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK. Mengembangkan IPTEK tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tetapi harus ditunjukkan juga sikap bertanggung jawab agar IPTEK berkembang ke arah yang baik dan benar. Oleh sebab itu, sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK penting untuk diketahui oleh siapa saja agar kesadaran tentang IPTEK bisa terbangun. Berikut ini adalah beberapa bentuk perwujudan sikap tanggung jawab dalam membangun IPTEK. 1. Memperhatikan etika pengembangan IPTEK. IPTEK itu penting, tetapi pengembangannya harus memperhatikan etika. Sikap ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam perkembangan IPTEK. Tujuannya adalah agar IPTEK tidak menabrak nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Pengembangan dan pemanfaatan IPTEK harus memperhatikan etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Yang kedua yaitu memperhatikan aspek pelestarian lingkungan. Salah satu bentuk sikap tanggung jawab dalam pengembangan IPTEK adalah memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan dalam proses pengembangan IPTEK. IPTEK yang sedang dikembangkan jangan sampai menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup, pencemaran yang berakibat kerusakan ekosistem. Dan yang ketiga, memperhatikan nilai guna IPTEK. Sikap bertanggung jawab dalam pengembangan IPTEK bisa ditunjukkan dengan memperhatikan kegunaan IPTEK terhadap kemaslahatan keberlanjutan dan kepentingan bersama. Dengan kata lain, pengembangan IPTEK harus terarah pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Yang keempat, meminimalisir dampak negatif IPTEK. Sikap penting lainnya yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan IPTEK adalah dampak negatif dari IPTEK itu sendiri. Para pengembang sebisa mungkin harus meminimalisir, bahkan kalau bisa menghilangkan segala dampak negatif yang mengiringi pengembangan IPTEK. Sikap ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dalam proses pengembangan IPTEK. Yang kelima, memperhatikan nilai-nilai budaya. IPTEK adalah produk budaya manusia, maka sudah seharusnya pengembangan IPTEK juga harus memperhatikan nilai-nilai budaya. Yang keenam yaitu memperhatikan nilai-nilai agama. Salah satu sikap yang harus diperhatikan dalam proses pengembangan IPTEK adalah memperhatikan nilai-nilai agama. IPTEK memang penting bagi pembangunan untuk menuju pada tingkat kesejahteraan umat manusia, tetapi tanpa memperhatikan nilai-nilai agama akan muncul suatu pemuliaan terhadap IPTEK. Selain itu, pengembangan IPTEK yang tidak memperhatikan agama yang dilakukan akan menabrak nilai-nilai yang diajarkan oleh agama. Manfaat pengembangan IPTEK bagi Indonesia. 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Indonesia menuju taraf yang lebih maju. 2. Indonesia akan memiliki SDM yang berkualitas tinggi. Yang ketiga, kekayaan alam Indonesia bisa dikelola secara mandiri. Yang keempat, ketergantungan terhadap impor teknologi bisa dikurangi. Yang kelima, bisa menghasilkan produk dengan kualitas ekspor. Yang terakhir, Indonesia akan sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Dampak negatif pengembangan IPTEK bagi Indonesia. Contoh dampak negatif dan teknologi antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatnya aktivitas pornografi khususnya di internet. Yang kedua, merenggangan hubungan sosial di kehidupan nyata. Dan yang terakhir, radiasi dari berbagai perangkat teknologi berbahaya bagi kesehatan. Yang kedua, sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan IPTEK. Ada 3 alternatif
yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama yaitu menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Dan yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Macam-macam sikap selektif terhadap kemajuan iptek dalam bidang kehidupan. Dalam bidang politik, kita perlu selektif dengan mengedepankan demokrasi, keterbukaan, hak asasi manusia, dan kebebasan. Hal ini karena negara yang dominan menjadi acuan bagi negara lain yang masih berkembang. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. 1. Mengembangkan demokrasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. B. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Pada abad ke-20, globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju dan negara berkembang mendapatkan dampaknya. Hal ini membuat negara maju semakin maju dan negara berkembang hanya mendapatkan sedikit manfaat. Indonesia menerapkan sistem ekonomi kerakyatan dan memperkuat kemandirian. Agar hal itu bisa terwujud, kita perlu mewujudkan hal-hal berikut. Yang pertama yaitu memperkuat bidang produksi sehingga bisa memperkuat perekonomian rakyat. Dan yang kedua, Indonesia memiliki banyak tanah pertanian sehingga menjadikan hal tersebut sebagai prioritas utama. Dan yang ketiga, membuat perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. C. Sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Ada beberapa pengaruh gaya hidup yang merupakan pengaruh negatif dari kemajuan iptek, sehingga kita perlu membatasi diri dengan nilai-nilai Pancasila. Agar hal tersebut bersifat positif dan bisa diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, yaitu terbuka terhadap inovasi dan perubahan, berorientasi pada masa depan, dan bisa memanfaatkan kegunaan iptek, menghargai dan menghormati hak asasi manusia, dan yang terakhir, lebih selektif dalam menyerap informasi yang ada. Sekian presentasi kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.